Kristen ini Mesias. Kristen itu Mesias. Kalian itu adalah Mesias. Makanya kalian menyebut diri kalian itu dengan sebutan anak-anak Tuhan. Benar kan? Baju dan batik, semua keperluan saudara bisa dibeli di sini. Klik pojok kiri bawah dan kunjungi toko. Terima kasih bagi yang sudah berbelanja lewat channel Mata-Mata. Itu sendiri, walaupun kami dikatakan anaknya Tuhan, anak-anak Mesias, ya kami seperti pengikutnya, seperti itu abangku. Bukan kami yang menjadi Mesias. Loh, tidak bisa bang. Kalau Anda mengaku sebagai anak Mesias, berarti Anda juga Mesias. Anak sapi berarti Anda juga sapi. Ada sapi. Anak kucing berarti kucing. Anak Mesias berarti Mesias. Oh. Nah sekarang jadi kalau sebentar, jadi kalau contoh kalau aku ini anaknya bapak aku, apakah aku ini bapak? Bukan pribadi berbeda, Ya, tapi sama-sama manusia. Tapi sama-sama manusia, betul? Sama-sama manusia enggak? Iya, tapi kita sama-sama manusia. Itu kasta gitu loh. Berarti kalau misalnya Anda mengatakan kasta levelnya itu berbeda abangku. Iya, satu anak satu bapak, tapi sama-sama manusia. Iya. Itu perumpamaan contoh tentang manusia. Sama halnya dengan sama dengan begini. Kita ini anaknya Indonesia. Nah, apakah anak Indonesia sama Indonesia itu sama? Bukan begitu pemahamannya. Begitu. Ya, pemahamannya begitu. Bukan begitu. Bukan. Anak Indonesia bukan berarti anak Makassar, bukan berarti Makassar. Bukan. Kenapa? Karena Makassar itu Indonesia itu adalah sebuah negara yang tidak pernah dikatakan bahwasanya waspada kepada Indonesia palsu. Nggak ada. Berbeda dengan Mesias. Ada perintah peringatan waspadalah kepada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu ini? Mereka yang bergelar Mesias tapi bukan Mesias asli. Itu bang. Terus? Nah, beda kalau anak Indonesia tidak ada perintah untuk waspada kepada anak Indonesia palsu. Tapi ini ada perintah waspadalah kepada Mesias palsu. Berarti Mesias palsu itu ada. Nah, siapa yang Mesias palsu ini? Mereka yang tidak diurapi Tuhan tapi ngaku-ngaku sebagai Mesias. Kan begitu. Nah sekarang Anda dikatakan sebagai anak Mesias. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan itu, misalnya di Galatia 3 nomor 26. Bang. Sebab kalian adalah anak-anak Theos. Ya kan? Terus? Nah sekarang permasalahannya, anak-anak Theos ini apakah menghambakan diri kepada Theos? Ayat berapa bang tadi? Galatia 3 nomor 26. Apakah anak Theos masih menghambakan diri kepada Theos? Kan tidak. Makanya dikatakan di dalam ajaran Paulus, dia mengatakan bahwa kalian ini bukan lagi hamba, kalian ini adalah anak. Sebagai anak, apakah masih menyembah Tuhan? Tidak. Mana perintah menyembah Tuhan di dalam Bible? Tak ada. Di dalam Kristen tak ada. Yang ada di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan, benar-benar memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan dari kuk penghambaan. Gitu. Jadi kalau dikatakan Kristen ini Mesias, memang Mesias. Contoh di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Mesias adalah orang yang diurapi. Kristen adalah orang yang diurapi. Berarti Kristen adalah Mesias. Masalahnya sekarang, apakah Kristen ini asli Mesias atau palsu? Karena Yesus mengatakan mereka Mesias-Mesias palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu bang? Yang mengaku sebagai Mesias kan? Yes. Nah, oke. Begini abangku. Kalau dari ayat itu mengatakan itu tentang seseorang ataupun yang mengaku sebagai Mesias. Mesias itu kan orang yang diurapi, betul? Ya. Kalau dia mengaku-ngaku sebagai Mesias,
dirinya itu dia menyatakan dia Mesias, sedangkan Mesias sudah terangkat ke surga. Nah, itu maka kita jangan percaya gitu. Bukan halnya kita yang dikatakan sebagai anak Mesias, dikatakan orang beda loh, abangku begini. Beda kita mengaku sama orang yang mengakui kita. Tidak, saudara. Nah, kan kalian ini kan loh, begini bang, begini bang, kan dikatakan dikatakan di situ kami anak-anak Allah. Iya. Kan? Nah, Iya. di situ kan kami sebagai artinya kan merujuk kepada Mesias gitu kan. Iya. Mesias. Nah, kami ini bukan Mesias yang mengaku sebagai Mesias yang aslinya Yang apa, gitu Bang? loh abangku. Hah? Gitu. Itulah makanya kalian disebut palsu karena kalian tidak asli. Kan? Loh, Anak tadi- sama seperti perumpamaan tadi. Mesias dengan anak Mesias itu berbeda bang, derajatnya berbeda, levelnya berbeda gitu loh. Hak kewajiban anak itu ada batasnya. Kita tidak boleh samakan dengan Mesiasnya. berarti palsu. Kalau tidak sama berarti palsu, Bang. Bang. Nggak bisa tidak. Anda kan anak Mesias, tapi Anda tidak sama-sama seperti Mesias. Berarti palsu. Tetapi kalau- sabar. Tapi sabar, Bang. Oke. Tetapi di dalam Bible sendiri dijelaskan bahwa Kristen itu sehakikat dengan Yesus. Anda itu sehakikat dengan Yesus. Jadi kalau Yesus itu adalah Mesias, Anda juga adalah Mesias karena sehakikat. Nah, sekarang permasalahannya apakah benar kalian ini sehakikat dengan Yesus? Tidak. Dalam arti kata apakah benar-benar kalian ini Mesias? Tidak. Kalau tidak berarti kalian palsu kan gitu. Seperti itu, Bang. Kita harus tahu derajat kita dulu gitu. Kita harus tahu derajat kita. Kalau Ya, sudah kita sadar. menyamakan derajat kita dengan yang di atas gitu. Nah, kalau sudah sadar tidak sederajat, berarti Anda sudah tahu kalau diri Anda adalah Mesias palsu, kan gitu. Sederhana bukan? Nah, Loh, kok bukan jadi lagi? begini bang. Ya, gimana? Kalau antara saya dan bapak saya, orang tua saya, apakah saya ini Sama. palsu? Sama. Bukan. Yang palsu? Ketika Anda mengaku Bapak, berarti Anda adalah palsu. Karena kenapa? Cuman ada satu Bapak, yaitu Bapak Anda. Anda bukan bapaknya Bapak Anda. Berarti Anda adalah palsu. Kalau Anda mengatakan sehakikat, betul. Tetapi ketika gelar Bapak Anda ambil setara dengan Bapak Anda, itu palsu. Tidak mungkin Bapak Anda dan Anda sama-sama memiliki satu bini yang sama. Tidak mungkin. Anda adalah yang palsu. Tidak mungkin Anda yang melahirkan dia. Pastinya adalah Bapak yang menghamili ibu Anda sampai Anda lahir. Jadi ketika Anda mengaku juga sebagai Bapak, itu palsu. Sampai sini paham? Nah, apakah dari pernyataan saya ada mengakui saya ini bapak? Anda tidak mengakui Bapak, tapi Bible yang mencatat Anda itu adalah Bapak. Anda adalah Kalian anak-anak tahu. Elohim. Anda anak Elohim, berarti Anda setara dengan Elohim. Sehakikat. Ada. Loh, saya tanya dulu. Dan kewajiban Apakah orang sebagai Kristen itu? Saya tanya dulu, Bang. Apakah orang Kristen itu masih hamba Tuhan? Ya, Di mana dalilnya Anda hamba Tuhan, sedangkan Paulus pendiri agama Anda mengatakan Anda ini adalah anak Tuhan, bukan lagi hamba. Di mana dong? bang. Anak dan hamba itu apakah berbeda? Beda dong, beda. Beda, Bang. Kalau hamba Tuhan itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Sedangkan kalau kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7 Anda baca. Apa kata pendiri agama Anda? Jadi kamu sekalian ini bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba lalu apa? Kan hanya ada dua. Hamba dan Tuhan. Tuhan dan hamba. Anda bukan hamba, berarti Anda sehakikat dengan Bisa saya jawab gitu bang? sehakikat dengan Tuhan. Halo tes, Iya, silakan. bisa saya jawab itu? Silakan. Nah, jadi jauh sebelum abang tahu bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, itu di kitab Kejadian jauh ribuan tahun sebelum abang
katakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Kejadian sudah mencatat loh. Kejadian 1 Tahu. ayat 26 sampai 27 dikatakan. Itu berbicara tentang bagaimana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena apa? Tuh, Karena nah, ini lebih menguatkan lagi. Artinya memang Kristen ini anak-anak Tuhan kan? kita itu disebut sebagai anak Tuhan. Bukan kita, Kristen aja, kami enggak. Kami bukan anak Tuhan. Dengan Allah. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan iblis. Tidak mungkin Nah, ini. manusia diciptakan segambar dan serupa dengan babi. Nih, coba saudara malaikat nakir, coba dengarkan penjelasannya. Dia lebih menguatkan lagi bahwa memang Kristen itu adalah Tuhan. Bukan. Coba. Loh. Tadi apa Anda bawa Kejadian 1:26 itu maksudnya apa Anda bawa itu? Ingin mengatakan serupa dengan Tuhan kan? Betul kan? Anda dan Bapak Anda serupa kan? Berarti Anda dengan Tuhan serupa, betul? Ya, silakan. Nah, semakin kuat, Kristen ini semakin kuat memang mengaku Tuhan, makanya bukan lagi hamba. Ya, dengarkan. Dalil Bang. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Dulunya hamba, sekarang bukan. Kristen begitu ada Kristus keluar dari kubur, kalian bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak-anak Kristus. Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Memang sakit, memang sakit. Tapi mau kayak mana? Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya, jadi kalian ini bukan hamba Tuhan lagi. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, hanya ada dua. Kalian Tuhan atau kalian setan. Karena yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Kalau Anda bukan iblis, berarti Anda Tuhan. Yang mana posisi Anda kira-kira? Anda jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi setan bisa jadi. Kami Karena anaknya Yesus Tuhan. Sebentar, kami anaknya Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Artinya hamba itu kan sebuah pengertian Keadaan yang merujuk kepada di mana dia rendah daripada tuannya. Iya, budak. Nah, sekarang budak kan. Sekarang Yesus Budak, ini kan? sekarang ini Yesus, kedudukan Yesus ini hamba Tuhan atau dia disebut anak Tuhan? Ya, Ya anak itu. Yesus Kami ini anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan berarti Anda setara dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Tapi dia adalah Mesias yang diurapi. Manusia anak Tuhan, tuh. tapi tidak dikatakan Mesias yang diurapi. Kata siapa? Kristen itu semua adalah orang yang diurapi. Menurut Di dalil mana ayat yang dikatakan 1 semua Kristen itu adalah orang yang 1 Yohanes 2 nomor 20. Baca. Dan ingat, Bung, ingat. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen sehakikat dengan Kristus Yesus. Anda nggak sadar kenapa sombong Anda di hadapan Tuhan selama ini? Nggak mau sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda itu setara dengan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang di depan Anda itu semuanya hina. Karena kalian merasa kalian itu sehakikat dengan Tuhan Anda sendiri. Ya, tapi coba saya lihat di Yohanes itu tidak ada. Yohanes berapa itu? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Yesus. Ketika Anda sehakikat dengan Yesus, kepada siapa Yesus Anda ingin samakan? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah sabar. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berarti Anda itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Dan Anda saat itu sudah mengatakan Kejadian 1:26, Anda serupa dengan Tuhan. Iya. Makanya Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Dengarkan. Kapan Kristen nyembah Tuhan? Kapan? Ada Kristen nyembah Tuhan? Tidak ada. Nggak ada Kristen nyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi nyembah Kristus, iya. Dengarkan ya. Ya, silakan. Di sini dikatakan saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam sebenarnya. Ini perkataan ini suatu saat kelak ketika manusia sudah masuk surga, berarti dia sudah dianggap sebagai sempurna. Orang-orang yang masuk surga itulah orang-orang yang sempurna menjalankan teladan Allah. Itu Sehakikat dengan tidak mungkin Kristus. orang berdosa yang masuk surga. Yang pasti Sehakikat harus dengan orang Kristus. sempurna yang masuk surga. Sehakikat dengan Kristus. Sebab Kristen, Kristus sebab iya, lagi dulu. iya, tepuk tangan. Maka kalian adalah setara dengan Kristus. Betul? Benar nggak?
kita harus Sebab menjadi kita sama akan seperti melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Kristus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu. Menurut saudara, sebenar-benarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab dengan jujur. Ya, di dalam Yesus menurut Anda sesungguhnya yang sebenar-benarnya dia Tuhan atau manusia? Jawab 100% jujur. Tuhan. 100% Tuhan. Anda benar akan sama seperti Yesus? Saya akan sama sempurna seperti Yesus, tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus. Subhanallah. Anda mau mengelak sampai lari keluar bumi ini, pindah ke Pluto pun percuma. Karena Anda sehakikat dengan Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Maka Iya, saya tapi- katakan kalian ini adalah Kristus palsu. Kalian ini adalah Mesias palsu. Dan alhasil Anda sendiri yang menolak kemesiasan Anda. Subhanallah. Tapi di Kami dalam memang sehakikat Yesus, tapi apa? Tapi palsu. Benar kan? Wow. Di dalam Alkitab tidak ada dicatat bahwa manusia itu adalah yang diurapi. Yesus itu anak Allah yang diurapi. Dia 1 Yohanes 2 nomor 20 itu tadi apa, Cak Ayu? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 20 Anda baca. Kristen adalah manusia-manusia yang diurapi. Hai, kalau Anda diurapi berarti Anda Mesias. Permasalahannya sekarang, Yesus menubuatkan munculnya banyak Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Islam bukan Mesias, Islam tak pernah diurapi. Hindu Buddha tidak pernah diurapi. Yang diurapi adalah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang Mesias palsunya siapa? Anda atau Yesus? Kita berbicara dalil, Bung. Bukan muluk-muluk. Dan kalau Anda nyangkal kami memang sama seperti Yesus, tetapi tidak apa Ini artinya Anda palsu. abang berarti baca ayat ini tanggung-tanggung jalannya. Saya baca sampai data nomor 29, Iya. 27, 29. Saya baca semuanya. Tapi per ayat tidak dipahami. Di sini kan katakan. Silakan Anda mengatakan saya tidak paham. Silakan Anda pahamkan saya. Bagaimana Anda menafsirkan dan memahami 1 Yohanes 2 nomor 20 itu? Silakan. Saya ingin dengar. Ya. Begini. Jadi dikatakan beroleh pengurapan dengan demikian. Memperoleh pengurapan. Ya, dari yang Oke, kudus. lanjut. Sehingga kamu mengetahui semuanya. Kamu diberikan. Kamu mengetahui semuanya itu, kedudukan Anda maha tahu atau tidak? Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Saya dengar, makanya saya tanggapin. Ya, makanya Bukan saya saya dulu. tidak dengar. Justru karena saya dengar, makanya saya tanggapin. Silakan lanjut. Dengarkan. Jangan langsung tanggapi sebelum saya bicara. Oke, silakan. Nah, di sini kan dikatakan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Berarti pengurapan itu tentang pengurapan pengetahuan, bukan seperti yang Yesus alami, pengurapan mukjizat. Berarti palsu. Orang yang mati, Berarti Anda palsu. Kami hanya diberikan pengurapan pengetahuan supaya apa? Supaya kami dapat memahami Injil yang telah diberikan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Bukan Mesias. pengurapan Oke. sama dengan Allah. Oke. Bukan pengurapan Mesias sama adalah Tuhan. Mesias adalah orang yang diurapi. bagus. Anda adalah orang yang diurapi atau bukan? Berdasarkan Orang dalil yang itu. diurapi dalam kata Mesias itu diurapi dalam segala hal, melakukan mukjizat. Di mana dalilnya? Tuhan Di mana dalilnya? mengampuni orang berdosa. Di mana dalilnya orang yang diurapi seperti ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi? Sedangkan Mesias itu adalah orang yang diurapi. Iya. Orang yang diurapi itu Mesias. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda hanya diurapi tentang ilmu pengetahuan. Itu tafsiran. Yang disebut diurapi orang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Sedangkan dalil kami dikatakan Anda sedang dari kudus, bukan mendapat Anda- pengurapan langsung dari Tuhan. loh, yang kudus ini siapa? Bukan Tuhan. Kami dikatakan mendapat pengurapan yang kudus. Dari yang kudus atau yang kudus? Iya, dari yang kudus. Dari yang kudus. Yang kudus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi Berarti Anda diurapi oleh Tuhan. Berarti Anda adalah kami bukan Tuhan. Anda diurapi Tuhan berarti Anda adalah Orang yang diurapi. Mesias. Bukan kami. Masalahnya sekarang, jangan nolak. Masalahnya sekarang Anda ini Mesias palsu atau asli? Saya tidak mengatakan saya Mesias karena tidak ada. Hei, dalilnya sudah mengatakan Anda adalah orang-orang yang diurapi oleh yang kudus. Yang kudus ini adalah Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang permasalahannya Anda asli atau palsu?
Dengan demikian kamu akan mengetahui semuanya. Nah, berarti Iya. kami hanya diurapi pengetahuan, Iya. bukan seperti Oke. Yesus. Oke. Kalau begitu, saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah melahirkan dia? Nama bapaknya? Di dalam Alkitab, Paulus itu tidak dicatat keluarga. Tadi katanya memperoleh pengetahuan. Palsu berarti Anda. Ya? Pengetahuan yang dimaksud ini untuk supaya kami Palsu. paham apa itu Anda Alkitab. Mesias palsu. Anda Mesias palsu. Kan Anda tidak mengetahui. Kan harusnya gini. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, kalau Mesias yang Anda maksud itu harus mengetahui seperti yang Anda katakan, dia membangkitkan orang mati bla bla, tetapi Anda hanya diberi pengetahuan. Saya tanya tentang pengetahuan itu, ternyata Anda nggak sanggup. Berarti Anda asli atau palsu? Saya tidak mengatakan itu. Itu masalahnya. Tadi dalilnya apa, Bung? Dalilnya jelas itu. Yang pertama, yang kedua di 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Kristus. Dengarkan ya, Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapi karena saya dengar. Nah, silakan. Ya, tidak perlu ditanggapi Bang sebelum saya selesai bicara. Saya bentar-bentar aja, 1 menit paling lama bicara. Ya. Ini, Abang tadi nanya, saya ini Mesias apa tidak? Kenapa Tuhan memberikan 1 Yohanes 2 ayat 20 ini kepada umat manusia? Supaya kami beroleh pengurapan dalam pengetahuan. Abang tidak diberikan pengurapan tentang pengetahuan karena memahami Matius 1 Yohanes 2 ayat 20 ini saja Abang tidak tahu. Kenapa Abang tidak dikasih pengurapan yang dari yang kudus untuk mengetahui ini? Oke, terima kasih. Giliran saya ngomong ya. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 27. Galatia 3 nomor 27 Anda bacakan kepada kita semua di sini sampai kita bisa dengar. Silakan. Betul, Silakan. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, Masih mau mengelak? Masih mau mengelak kalau Anda ini adalah Kristus? apa yang mau dia lakukan? Iya, masih mau Anda mengelak kalau sebenarnya kalian ini adalah Kristus? Di situ kan dikatakan mengenakan Kristus, bukan menjadi Mengenakan Kristus berarti kalian adalah kami di sini dikatakan mengenakan Kristus supaya kami memakai Kristus sebagai alasan utama kami menjadi Kristen, bukan menjadikan Kristus. itu cara Anda memelintir supaya Anda tidak diketahui. Di dalam original teksnya jelas ada kata enduo. Enduo itu memakai Kristus. Iya, kami memakai Kristus supaya kami berarti bisa- Anda adalah Kristus. Sekarang begini kawan, kalau ada orang menggunakan seragam TNI kita lihat dari luar, dia TNI atau bukan? belum tentu kalau dia cuma pakai seragam. Bagus, inilah yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 27 itu. Kalian Kami ini hanya memakai, berarti kami memakai, berarti Anda TNI asli atau palsu? berarti itu Jangan lawan data dong. Jangan lawan data. Yesus yang aku cintai memang mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bukan Kristus memakai seragam Kristus, asli atau palsu Anda ini? di sini kita Di sini di sudut kota ini, saudaraku, kalau Anda Bukan bukan jadi Kristus, iya, tapi memakai Kristus. kita memakai Kristus sebagai alasan untuk kita memberitakan Injil. Oh enggak, Anda menggunakan Kristus, memakai Kristus supaya Anda tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, supaya Anda tidak lagi menjadi hamba Kami Tuhan, memakai nama Kristus Anda menjadi untuk anak-anak Injil. Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan. Tolong. Karena dia sudah Tolong, memerintahkan. saya buktikan Di dalam kepada Anda Matius bahwa Anda Kristen ini adalah anak-anak Tuhan dalam arti kata kalian merasa Tuhan dan bukan lagi hamba Tuhan. Tolong tunjukkan perintah di dalam Bible ibadah minggu. Silakan. Ibadah itu dikatakan hari Sabat. Dengarkan, Hari Minggunya Sabat yang saya itu- minta hari Minggu ada nggak perintah Dengarkan. joget-joget hari Saya paham. Dengarkan. joget-joget hari Minggu ada? Dengarkan dulu ya. Dengarkan ya. Ada atau tidak ada? Di dalam Alkitab tidak ada, tapi Tidak ada. Tengoklah. Kalian itu tidak pernah mau menyembah Tuhan. Kalian itu suka-suka kalian. Dengarkan. Ada nggak perintah? Satu. Ada nggak perintah? Yang kedua. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Ada. Mana? Tunjukkan. Kalian itu
sudah 1 setara Yohanes dengan 2. 1 Yohanes 2 nomor. Wow, keren ini. Ada perintah menyembah Yesus di 1 Yohanes 2. Mana bang? Di mana itu bang? Di mana tertulis? Siapa yang Halo? kami sembah? Kami Halo? diucapin begitu. Halo, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Di mana perintah menyembah Yesus? Kalian itu hanya kamuflase. Ke gereja berbondong-bondong nyanyi-nyanyi hanya kamuflase. Nyembah anak orang hanya kamuflase. Tidak ada perintah untuk menjadi Kristen. Tidak ada. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk nyembah Yesus? Tak ada. Kalian hanya kamuflase saja. Tidak ada Itu perintah anak-anak untuk Tuhan. menyembah. Sekali lagi saudaraku, kalian itu anak-anak Tuhan. Setara dengan Tuhan. Kalian sudah lagi tidak menghambakan diri. Sama persis dengan iblis yang tidak mau menghambakan diri karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Masih mengelak lagi. Perintah nyembah Yesus ada enggak? Itu cuman kamuflase ajanya. Supaya kalian dianggap orang benar. Kalian seakan-akan berkelompok beribadah. Ibadah kepada siapa ente? Hah? Ibadah kepada siapa anak-anak Teos ini? Anak-anak Teos tidak ada ibadah-ibadahan. Hanya prosesi, sembahyang, memuja-muji. Tapi kalau berdasarkan kaidah, mana ada perintah ke gereja? Mana ada perintah nyembah Kristus? Ada. Nah, ya silakan. Silakan. Tadi Anda mengatakan 1 Yohanes 2 ya? Yesus kan Saya masih menunggu, silakan. Silakan. Iya. Yesus kan mengatakan dengan jelas dalam Alkitab, dia dengan Allah itu adalah sama. Di mana dalilnya? Ah, ini dia, ini fitnah lagi nih. Fitnah lagi. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku dan Tuhanku sama? Dalil. Yohanes 10 ayat 30. 30. Silakan dibuka. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan sama. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Anda mengatakan sama, itu fitnah. Alamak. Itu kan pengertian Sedangkan juga, Yesus satu dengan sama. Oh enggak sama dong. Antara satu dengan sama itu beda. Aku dan Anda satu. Ya. Tetapi Anda dan saya tidak sama. Anda Kristen, saya Islam. Tidak sama. Tetapi kita satu. Satu dosa, satu bangsa. Yesus satu. Sedangkan berbicara mengenai hakikat, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau berbicara mengenai hakikat, berarti ini kedudukan di mana lebih tinggi? Kedudukan yang satu atau yang sama? Nah, kedudukan antara Yesus, dengar, kedudukan jawab. Apa? Jawab, di mana kedudukan lebih tinggi pengertian kata yang satu atau yang sama? Kalau satu misi, kalau sama berarti sehakikat. Di mana Yesus mengatakan dia sehakikat dengan Tuhannya? Dari mana jalannya sama jadi sehakikat? Jadi kalau Anda mengatakan kita sama kita itu tidak sehakikat. sama, Jadi kata Anda. maksud Anda mengatakan, sabar. Maksud Anda membawa dalil ini aku dan Bapa adalah satu dan Anda artikan sama, itu apa maksud Anda? Tujuannya apa? Untuk mengatakan Yesus dan Bapa tidak sama, tidak satu hakikat atau dua hakikat. Tujuannya Anda mengatakan itu apa? Iya, saudara, tujuan Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 ini apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Tuhan atau tidak? Potong ya, selama saya bicara ya. Berikan saya 2 menit ya. Berikan saya 2 menit ya. Tapi dengarkan pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Apa tujuan saudara Tapi berikan saya. Sabar dulu, katanya jangan motong-motong. Apa tujuan saudara membawa dalil Yohanes 10 nomor 30? Apakah tujuan saudara membuktikan bahwa Yesus dan Bapa satu hakikat atau Yesus dan Bapa beda hakikat? Jawab. Saya nggak diam. Dengarkan. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Satu kesempurnaan. Anda mengatakan tadi kita satu nusa satu bangsa. Berarti kita punya satu tujuan untuk memajukan Indonesia, ya kan? Kita satu tujuan untuk mensejahterakan Indonesia, ya kan? Karena kita satu nusa satu bangsa. Tapi kita tidak sama dalam agama. Anda Islam, saya Kristen. Begitu juga dengan Yesus. Sudah. Yesus itu satu dengan kita. Dia apa? Dia punya wewenang untuk mengampuni dosa seperti Bapa telah mengampuni dosa. Wewenang untuk melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan orang mati seperti Bapa. Dan juga memberikan pengurapan kepada manusia karena dia sama dengan Bapa. Arti dari kesatuan dengan Bapa. Dan hanya Yesus berani mengatakan satu dengan Bapa. Orang lain tidak ada. Baik. Data mana? Sudah. Sini Yohanes 10 ayat 30. Silakan baca. Sudah.
Sudah, oke. Tepuk tangan dulu. Ingat, teman-teman yang ada di bawah, dengarkan saudara penjelasan saudara kita tadi. Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah sehakikat. Kesimpulannya itu di situ. Berarti Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita kembali, kita Iya, serahkan betul. untuk disuapin, untuk sabar. Katanya gantian. Sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen ini sehakikat dengan Yesus. Ya. Berarti Anda sehakikat dengan Bapa. Selamat. Anda adalah Tuhan, Mesias, Anda adalah Kristus. Benarkah Anda Tuhan? Kenapa? Oh ya. Benarkah Anda adalah Tuhan? Ingat, Yesus Anda katakan sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda di dalam 1 Yohanes 3 juga sehakikat dengan Yesus. Berarti Anda sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Pantas aja kalian tidak pernah lagi menyembah Tuhan, karena kalian adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia dengan gelar anak-anak Tuhan. Sampai sini paham? Dari tadi Anda mau ingkar lagi ketuhanan Anda, bahwa Anda itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Mau ingkar lagi? Dari tadi Anda ini praktek apologetnya itu membalik-balikkan ke Kau awal, ya? belit-belit, Ke kau awal. belit-belit. Anda yang berbelit-belit karena di sisi lain Anda sehakikat Yesus, sehakikat dengan Bapa, tetapi di sisi lain Anda menemukan diri Anda hanya manusia tapi mengaku Tuhan. Inilah yang disebut Mesias palsu, Kristus palsu. Kalianlah itu. Oh, sekarang saya sudah bisa bertanya. Sebelum Anda bertanya, Anda jawab dulu. Apakah Anda sehakikat Saya dengan dari tadi Yesus? sudah menjawab. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus? Tidak. Berarti 1 Yohanes 3 nomor 2 itu salah. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, yang tadi yang Anda baca. Sebab kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya, itu Sehakikat. bicara perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehakikat. Orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang sempurna seperti Yesus. Saya ulang lagi. Ketika Anda di surga, Anda sehakikat sama seperti Yesus? Ayo dong. Sifat Jangan malu. kemurniannya dalam kemanusiaan. Tidak berbicara, Karena Yesus tidak telah berbicara berubah menjadi dengan, seperti tidak manusia. berbicara mengenai sifat. Supaya apa? Bang. Supaya kita juga Bung, Iya. tidak berbicara mengenai sifat. Kita akan melihat sifat tidak bisa dilihat. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Tidak berbicara sifat, berbicara mengenai hakikat. Pertanyaan saya, di surga ente sama seperti Yesus? Ya dong. Iya, karena punya tubuh kemuliaan. Oke, berarti Anda sehakikat dengan Tuhan yang telah mengutus Yesus yang kalian sebut dengan Bapa. Berarti pertanyaan saya, Kalau saya tidak sehakikat dengan Bapa suatu saat, saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus tadi di atas Anda sudah membawa berbicara. Yohanes 10 nomor 30. Yesus dan Bapa sehakikat. Jangan Anda melilit lidah. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Anda mengatakan Anda dan Yesus sehakikat. Berarti Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, benarkah Yang engkau di sini Tuhan pencipta? artinya dalam bentuk Sip, Babami. Betulkah Anda ini adalah pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? bukan. Berarti Anda adalah Mesias palsu. Jadi Udah. alasannya kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kan sudah diuraikan dari tadi. Apanya gunanya kita diskusi panjang lebar? Kan tujuannya Oten adalah Mesias. Yes, dan Anda menguraikan itu. Anda adalah Mesias, tapi Anda menolak. Artinya bahwa Anda itu adalah Mesias palsu. Kalau saya tanya, apakah Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? Bukan, berarti Mesias palsu. Anda terjebak oleh kitab Anda sendiri. Ini konsep. Sementara Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Sepertinya Kristus ini palsu. Anda ambil patok. Ini Anda kuat dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 ya. Bukan hanya itu saja. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana Ya, ini Galatia dari- 3 nomor 27, kamu memakai sifat-sifat Kristus. Saya kasih contoh TNI yang bukan TNI menggunakan sifat-sifat TNI, seragam TNI, apakah asli atau palsu? Anda menjawabnya palsu. Jadi Anda digiring oleh Paulus untuk menjadi Kristus palsu. Anda tidak sadar. Itu dalil, Bung. Coba sedikit dinaikkan level tingkat penangkapan EQ-nya. Itu dalil Anda yang mengatakan, sekarang Anda bukan lagi hamba, tetapi Anda adalah orang yang diurapi dalam nama Kristus, sehingga Anda memiliki sifat-sifat Kristus. Anda memakai kekristusan tersebut.
Anda nggak sadar. Yesus itu datang Sekarang begini. sebagai 100. Oke, saya anggap sudah selesai. Saya ingin tahu kepada Anda. Tolong tunjukkan prosesi keagamaan Anda di mana Anda nampak seperti hamba Tuhan. Itu di mana? Saya ingin tahu. Nampak seperti apa? Nampak seperti kalau kami mengabdi kepada pencipta langit dan bumi. Kami mengatakan diri kami hamba. Yesus mengatakan dirinya hamba. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Kami juga menyatakan diri kami hamba. Kalian mengatakan kalian bukan hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin tidak merasa sebagai orang yang ingkar kepada Tuhan, saya minta satu bukti di Kristen. Ada nggak bukti menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi? Kalau kami jelas, sholat, Allahu Akbar, sujud ke tanah, menyembah. Ya, kamu ke gereja. Nah, siapa? Apa yang kamu lakukan di gereja? Menyembah dan memuji Siapa yang kau sembah? Yesus. Siapa perintahkan Anda menyembah Yesus? Karena Yesus mengakui bahwa dia satu dengan Tuhan. Berarti kamu harus menyembah dia. Lihat, kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian hanya bikin-bikin sendiri. Mana perintah? Ingat saudara, yang disebut menghambakan diri adalah orang yang tunduk berserah diri kepada ketentuan, ketetapan, tuntunan, hukum, perintah, dan larangan Tuhan. Baca Ulangan 11 nomor 1. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yesus Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dengan dirinya. Yesus seorang Muslim, dia menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang Anda ke gereja menyembah oknum yang bernama Yesus itu, tidak ada perintah untuk melakukan itu. Anda lakukan. Itu bukan prosesi ibadah kepada pencipta langit dan bumi. Malah ingkar. Pencipta langit dan bumi mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah bernama Kristus dan Roh Kudus. Siapa perintahkan? Tidak ada. Kenapa Anda lakukan itu? Karena suka-suka Anda. Kenapa suka-suka Anda? Karena Anda bukan lagi hamba. Kalau begitu, Anda adalah setara dengan Tuhan karena bukan hamba. Kalau bukan hamba hanya ada dua, Tuhan atau setan. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tadi kita buktikan Anda ternyata bukan Tuhan meskipun Anda mengaku sebagai dan Tuhan. Anda mengatakan, oh kami bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, selain Tuhan yang tidak tunduk kepada Tuhan apa? Iblis. Berarti Anda adalah. Siapa bilang iblis yang tidak tunduk kepada Tuhan? Yes, di mana iblis tunduk kepada Tuhan? Bukankah iblis dari Gan Eden sudah bersumpah akan menghancurkan keturunan Adam? Anda ingin mengatakan iblis itu menyembah Tuhan? Hanya ada dua kandidat. Kalau Anda bukan Tuhan, Anda adalah anak-anak iblis. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tuhan ke Anda atau iblis ke Anda? Masih sanggup lanjutkan? Kalau tidak, kita angkat yang lain. Bang. Ya. Izin ya sebentar ya memotongnya. Silakan. Gimana tadi? Silakan. Yesus. Terima kasih, saudara turun sendiri. Ya, silakan. Abang bilang tadi Yesus menyembah, begitu? Iya. Siapa lagi pertanyaannya? Pertanyaan apa? Sudah selesai, Anda dengarkan tadi uraian saya. Anda dengarkan, semua Anda uraikan. Sekarang tinggal dua pilihan. Anda ini Tuhan atau Anda adalah iblis. Itu aja pilihannya. Anda adalah iblis yang berpura-pura seperti itu. Oh, Anda adalah Mesias. Sehakikat dengan Mesias yang asli katanya berdasarkan Yohanes 10:30 sehakikat dengan Bapa. Kenapa kalian memiliki prinsip Bapa, Anak, dan Roh? Karena Anda mengatakan tiga pribadi satu hakikat. Berarti Yesus sehakikat dengan Bapa. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 2 kalian sehakikat dengan Yesus. Pantas aja kalian tidak pernah menyembah pencipta langit dan bumi. Jadi hanya ada dua kandidat nih. Ada dua kelompok. Anda mau jadi kelompok Tuhan Anda atau Anda menjadi kelompok iblis. Yesus itu firman-Nya Tuhan, betul nggak? Firman-Nya Allah. Ya kita sudah selesai kalau itu bang. Kita udah selesai. Yesus adalah firman-Nya Allah. Yes, kita udah selesai itu. Udah tamat kita kalau itu. Yesus adalah firman Tuhan. Apa itu? Kehendak Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kita udah tamat. Itu ilmu Islam. Pada mulanya firman, yes. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 45. Pada mulanya firman, betul. Lalu kemudian firman di sini adalah kalimatullah, perkataan Tuhan, kalimat Tuhan.
Lalu menjadi kalimatuhu yang datang kepada Maryam. Maryam kemudian hamil, mengaplikasikan perintah Tuhan yang ada pada dirinya. Hamil melahirkan manusia 100%, bukan embel-embel Tuhan jelma dari manusia. Itu. Jadi hanya tinggal dua saja nih. Stasiun terakhirnya Kristen, apakah Kristen ini Tuhan atau Kristen ini adalah iblis dalam wujud manusia? Hanya itu, ada dua pilihan. Karena Al-Quran mengatakan iblis itu dari dua golongan. Minal jinnati wan nas, dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa iblis juga itu dari golongan manusia. Bahkan dalam kitab saudara kalian dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah kepada roh jahat. Waspadalah kepada setiap roh. Ujilah setiap roh, karena tidak semua roh itu adalah baik. Sebab nabi-nabi palsu. Nah, nabi manusia, berarti manusia disebut makhluk roh, berarti dia disebut jin. Berarti dia disebut iblis. Anda baca di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, ada orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan. Setelah melihat Yesus, dia berlari setan itu untuk menyembah Yesus. Di data nomor 15-nya, setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena sudah tidak ada iblis di dalam dirinya, dia tidak menyembah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah roh apa yang ada dalam diri saudara yang menghantarkan kalian menyembah kepada makhluk Tuhan bernama Yesus? Kalau yang ada di dalam diri, kalau yang ini forum sebenarnya untuk menjelaskan Islam atau untuk menanyakan Kristen? Untuk menerapi otak Kristen yang bocor halus dan retak-retak kiri kanan. Kalau memang itu tujuannya, kenapa Kristen tidak bisa bertanya kepada Islam di sini? Siapa bilang Anda tidak bisa bertanya? Ini Saya namanya tuh. ingin bertanya, Oten adalah Mesias, betul? Nah, sekarang Ya. bertanya tentang Mesias. Ini ada tema. Anak-anaknya Mesias. Sebentar. Bukan Oten adalah Mesias. Kami anak-anaknya Allah, anak-anaknya Mesias. Nah, tuh udah jelas tuh. Garis bawahi. Nah, dengar itu saudara Doli. Kalian itu anak-anak Tuhan, anak-anak Theos, anak-anak dewa. Iya, benar. Jadi sebagai Iya, anak benar. dewa tidak menyembah, Allah. tidak menyembah Anak kepada Allah. dewa. Tidak menyembah Allah. kepada dewa. Benar. Allah itu Theos, Anak aslinya Allah. Theos. Theos itu artinya dewa. Iya, tahu. Beda dengan Mesias. Abang harus buat judul Oten adalah anak Mesias. Oh, sorry. Beda, Bang. Pengertian beda. Oten ini adalah Mesias. Otennya yang Mesias. Itu Saya sudah panjang pengertian lebar Abang. menjelaskan tadi kepada Anda nyangka lagi. Di dalam itu pengertian Galatia 3 Oke. nomor 27 Ya, sudah, kalian ya. bukan anak Mesias, kalian adalah Mesias itu sendiri. Ya. Kalian memakai Oke, sifat-sifat sudah. Mesias. Sudah. Saya ingin bertanya, boleh? Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya, boleh? Nah, Silakan. begini Bang. Sebentar ya, saya buka dalil ya, Iya. Bangku ya. Iya. Oke, ini di surat Al-Hajjab ayat 70 mengatakan, Iya. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Betul. Iya. Iya, terus? Ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Betul. Iya. Itu Oke, saya perintah. ulangi saya ulangi sekali lagi ya. Ucapkanlah perkataan yang benar. Betul ya? Iya. 3 kali ya ini Benar. ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa di sebentar ya, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar ya, Bang. Iya. Nah, satu lagi di surat An-Nahl Apa? Surah apa? 5. Surah apa, Bang? Sesungguhnya yang mengada surah apa? An-Nahl ayat 105. Oh, nah. Iya, terus? Nah, di situ dikatakan juga, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Betul? Iya. Yes. Nah, 2 ayat. Nah, 2 ayat. Nah, terus kenapa di Islam diperbolehkan berdusta? Bagus. Bagus. Jadi gini.
Di Dusta itu Islam kan kebohongan kan? Sebentar, Iya. Bang. Dusta itu Iya. kita pakai garis bawah dulu. Dusta itu Iya. kebohongan kan? Nah, ya sudah. Iya. Oke. Ya, baik. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, mengadakan sesuatu yang kaidahnya memang bohong, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi kita tidak boleh kemudian mengadakan satu kebohongan sebagai konsep keyakinan. Nah, sedangkan hadis yang Anda uraikan tadi itu, larangan berbohong itu illa kecuali dalam 3 keadaan. Saya perhatikan baik-baik. Keadaan yang dimaksud pada saat perang, ngatur siasat. Misalnya, ada kemudian musuh tiba-tiba menemukan kita dalam keadaan terdesak. Kita ditanya, apakah Anda adalah pasukan dari si A? Kalau kita mengatakan iya, mati pada saat itu juga. Tapi kalau kita mengatakan tidak, maka kita bisa selamat dari keadaan tadi. Itu boleh. Dalam keadaan perang siasat itu boleh. Datang musuh, apakah kalian ini ingin melakukan tindakan? Tidak. Kami tidak ingin melakukan. Padahal ini dalam keadaan perang. Maka itu jatuhnya kepada siasat atau taktik teknik perang. Ingat perang harus ada teknik, ada taktik, ada siasat. Dalam peperangan itu boleh. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian mendatangkan mudarat atau mendatangkan sesuatu kebaikan dan lebih banyak mendatangkan kejahatan, keburukan. Misalnya, Anda balik ke rumah, Udah ngarang Kemudian- bebas itu, ngarang bebas itu. kan ada 3 kebohongan kan? Enggak, udah lanjut. Ada 3 kebohongan. Yang tahu kan saya. Iya, lanjut. Di Islam ada 3 kebohongan. 97 lainnya semuanya ada di Kristen. Kami cuma ada 3. Iya. Oke ya. Nanti saya jelaskan ke saudara dulu ya. Lanjut. Bahwa 97 itu ada di kalian. Nanti saya buktikan dengan dalil. Oke. Abangku saya Iya. bertanya. Iya, saya lanjutkan. Makanya jadi ganggu. Oke. Jadi ketika menyenangkan hati seorang wanita, istri, apakah abang sudah makan? Apakah makanan saya enak? Apakah abang sehat? Apakah abang sudah mendapatkan uangnya dan seterusnya? Boleh tidak kita mengatakan iya demi untuk menyenangkan hati? Boleh tidak kita mengatakan tidak, saya begini begini? Boleh nggak? Boleh. Tetapi ada pengucilan. Boleh mengatakan hal seperti yang tadi, menyenangkan hati istri. Apakah ini dipraktekkan oleh orang Kristen? Pasti. Yang ketiga, ketika kemudian mendamaikan 2 saudara yang lagi berseteru. Adik saya berseteru dengan abang saya. Sedangkan di dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari untuk tidak berbicara. Saya sebagai saudara yang baik datang kepada adik saya. Adik, kakak rindu samamu loh. Dia kangen kali samamu. Padahal tidak pernah kakak saya itu mengatakan itu. Saya datang ke abang saya. Bang, adik kita rindu kali loh. Kenapanya kalian ini tidak? Masa sih? Iya. Akhirnya mereka ketemu. Damai mereka. Apakah Kristen pernah melakukan itu? Pernah. Itulah 3 keadaan yang dibolehkan. Selain daripada itu enggak boleh. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang Anda bawa tadi. Tidak boleh kemudian dalam Al-Asab ayat 70 orang-orang itu mengada-adakan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan kalau dia bertakwa. Tapi 3 hal tadi boleh. Apakah itu melanggar? Tidak melanggar. Menyenangkan hati istri, menyenangkan hati istri boleh? Boleh. Mendamaikan orang yang lagi bertengkar boleh? Boleh. Menyelamatkan diri supaya merdeka dalam perang boleh? Boleh. Apa yang salah? Berarti Sebentar, sebentar. Doli sebentar. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Apakah Kristen lakukan itu? Dilakukan oleh orang Kristen. Tapi sabar. Tapi kami tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kaidah ibadah, kami tidak boleh berdusta. Tetapi dalam 1 Filipi 18 boleh menipu, boleh mengelabui, boleh kemudian berpura-pura demi untuk melancarkan aksi mengajarkan tentang Yesus. Baca 1 Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus, engkau beritakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi. Boleh, atau dengan maksud jujur, boleh. Aku tetap bersukacita. Sudah Bang. Oke. Nah, ini pertanyaan saya dengan pernyataan saya sudah lari. Larinya di mana? Pernyataan saya tadi tidak mengarah kepada pernyataan atau ucapan yang tentang kebenaran ajaran-ajaran agama gitu. Di sini Loh, nggak itu ada. Loh, Bang.
Kalau yang abang jelaskan, haditsnya kecuali 3 hal. Itu poinnya di situ. Mendamaikan orang berseteru, menyelamatkan diri dari peperangan, menyenangkan hati istri yang kita cintai agar dia tidak oke, berduka, bersedih, banyak Bang, pikiran. iya sebentar. Maksud 3 saya hal itu begini aja. loh. Maksud saya begini, dari pernyataan saya, ucapkanlah perkataan yang benar. Berarti tanpa terkecuali dong. Kecuali sama seperti ketika Ayat- ada Bangku, ayatnya mengatakan perkataan yang benar. Tidak ada iya di situ. betul. Iya. Betul sekali. Benar sekali. Saya Berarti- mengikuti itu. Kaulan berarti- sadida, perkataan yang betul. Saya percaya itu. Berarti Saya percaya. berarti ada Mm-mm. bohong yang tidak berdosa atau bohong yang berdosa. Bohong itu dosa atau Kan tidak? kaidahnya tadi, saudara. Kaidahnya tadi Bang. menyenangkan hati istri. Abangku. Sabar. Membahagiakan istri itu dosa atau tidak? Gimana? Membahagiakan istri, hati istri membahagiakan istri, menyenangkan istri supaya mereka tidak, dia sudah capek merawat tahu, anak tahu. kita. Sabar. Enggak dosa, Pertanyaan saya, enggak apakah dosa. itu dosa? Tidak. Tidak. Membuat orang yang bertengkar hampir bunuh-bunuhan menjadi damai, rangkulan, pelukan, menjadi bersahabat kembali, apakah itu dosa? Tidak. Tidak. Untuk memenangkan peperangan pada saat perang berkecamuk, apakah itu dosa? Tidak. Tidak. Berarti sama halnya tidak ada bohong di Islam. Apakah jalannya harus kita berbuat bohong? Ya, tadi Anda mengatakan tidak katanya. Loh, teman-teman masih ingat saudara kita mengatakan tidak. Ada. Saudaraku yang di bawah, Anda dengarkan tidak dia tadi mengatakan tidak. Berarti kalau dia tidak jatuh kepada kadar dosa, berarti kata bohong itu sebenarnya adalah bahasa yang tidak cukup untuk mengimbangi bahasa dalam hadits. Bang, bohong itu ya tetap dosa. Saya baru Nah, tahu tadi ada tadi bohong. tadi saya ulang lagi. Ketika menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Sebentar, abang harus. Sebentar, udah masuk Kristus palsu lagi ke dalam dirinya nih. Enggak, begini. Udah masuk ke dalam tubuhnya nih. Oke. Coba abang katakan, apakah menyenangkan hati istri dengan cara berbohong, memuji-muji dia, apakah itu dosa atau tidak? Kalau kita memuji Enggak. nih, menyenangkan Coba, hati. abang Dengar. Yang dikatakan kadar bohong ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam terhadap istri, misalnya Anda selingkuh, tapi Anda mengatakan Anda tidak selingkuh, itu dosa. Yang dimaksud kadarnya adalah menyenangkan hati itu pada posisi yang tidak mencederai hukum. Bang, Kan tadi saya mengatakan menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Anda katakan tidak. Berarti ada sesuatu keadaan kepura-puraan yang bisa menyenangkan hati istri tetapi tidak jatuh kepada dosa. Misalnya, hari ini engkau begitu cantik, padahal kita lihat istri kita sudah tua, giginya Bang, sudah permisis. tahu. Abang muter-muter Itu- ke situ. Kan kaidahnya di situ, Bang. Masa sih harus muter kayak Kristen mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini, Bang? Itu kan kebohongan. Sedangkan ayat yang saya baca aja tidak ada kadar harus sekian, kadar Loh, harus ini. makanya bahasa Islam supaya Anda paham. Loh. Di Islam kan jelas dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Itu kaidah di Islam. Tidak boleh Anda langgar. Jadi apa? Ketika Anda ingin menyenangkan hati istri, jangan melampaui kadar. Islam banget. Kalau di Islam, kalau di Kristen gimana? Kutanya dulu saudara. Bang, Kutanya dulu saudara. enggak, ini belum tuntas kok malah nanya. Gimana sih? Kan sudah selesai. Ini belum Sudah tuntas. selesai. Belum. Oh, silakan. Di sini pernyataan saya, perkataan yang benar, nggak ada Iya. kadar apa. Abang bilang tadi makanya masuk Islam supaya Anda mengetahui. Nah, Hmm. di ayat Anda, di kitab Anda mengatakan bahwa Quran Iya. itu dijelaskan secara terperinci. Nah, masa hal seperti itu nggak dijelaskan? Mau mencari Bagaimana? kelemahan Islam, Anda tidak akan pernah bisa dapat kelemahan itu. Udah, saya anggap Anda sudah tamat, ya, sudah tamat. Kalau Anda Gimana? masih lanjut, Ini saya belum ada turunkan. jawaban. Ada abang. Kalau Anda Saya masih belum lanjut, saya jawaban. turunkan. Loh, kok? Saya sudah menjawab, saya sudah menjelaskan, saya sudah menguraikan semuanya. Bahkan Anda sudah menjawabnya, tidak dosa, tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, tidak boleh. Kami diikat oleh keadaan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kami diikat coba. di situ. Jadi Oke, kadar coba. daripada Iya, apa yang iya, kami iya, iya. ajarkan itu tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau Iya, Anda iya, sedang iya. menyenangkan Oke. menyenangkan hati, kan saya menjelaskan Kuclu.
Tadi Oke, ketika oke. kau menjelaskan kebohongan, saya kasih kau bicara. Oke, Saya lagi lanjut, ditanya. Lanjut. Ya ini Anda juga lagi menjelaskan kebohongan ini karena bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa segala kebohongan itu tidak baik. Tapi Di entah mana? kenapa Di Naudzubillah mana menyenangkan- dikatakan? Di mana dikatakan di dalam Al-Quran menyenangkan hati istri tidak boleh, membuat orang yang lagi berseteru berdamai tidak boleh. Bang, Di mana abang ditulis? abang harus garis bawahi dulu. Coba abang bertanya sama saya. Oke, saya tanya. Saya tanya. menyenangkan? Sebentar. Apakah menyenangkan hati seorang Istri itu dengan berdosa cara, atau tidak? Dengan cara kebohongan itu salah atau tidak? Oke, Maka- baik. Oke, coba Baik. tanya seperti itu. Baik. Apakah menyenangkan hati istri dengan mengatakan masakannya yang asin dengan mengatakan enak itu dosa atau tidak? Dengan cara berbohong itu salah, itu dosa. Ya. Sekarang untuk menyenangkan hati istri apakah itu boleh atau tidak? Itu dosa. Tapi dalam Oh, berarti- manusiawi itu boleh. Itu berdosa ya? Berdosa, jelas berdosa. Tapi Dengan oke. tapi dalam manusiawi, di dalam duniawi itu adalah hal yang harus dilakukan para suami. Nah, inilah yang dikatakan hadits saya. Nah. Illa kecuali dalam keadaan seperti itu. Sekarang pertanyaan yang sama tentang bohong. Saya boleh bertanya? Oke, saya bertanya. Maria melahirkan manusia. Manusia yang dilahirkan. Ya, Bolehkah diajarkan kepada orang lain bahwa yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Boleh atau tidak? gimana? Nggak tahu. Ulangi, putus-putus, Bang. Yesus dikatakan dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maria. Dia dilahirkan oleh manusia, sudah pasti dia manusia. Boleh tidak manusia 100% yang dilahirkan Yesus Maria ini diajarkan bahwa dia juga adalah Tuhan 100%? Boleh enggak? Kalau saya mengatakan tidak boleh. Berarti Yesus bukan 100% Tuhan. Terima kasih. Loh, apa? Apa? Beda saya yang mengatakan. Oh, beda. Yesus Ternyata yang dia mengatakan adalah diri. Ternyata Begini, Yesus Bang. adalah beda. Ternyata Yesus adalah 100% Tuhan gitu. Lalu apa? Jadi, Apa? saya membilangkan kalau Yesus itu firman-Nya Tuhan. Hah? Yesus sama? Firman-Nya Tuhan. Firman Bukan Allah. Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Allah itu Allah sendiri. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Jangan Allah itu sosok, Allahnya tunjukkan sendiri. Iya, saya bertanya, salah tidak kalau ada orang mengatakan Yesus Oke. itu adalah Tuhan? Salah enggak? Bang, kalau saya membilang itu salah. Salah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, karena Yesus yang mengatakan dia itu Tuhan. Di mana itu Yesus benar. mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Di Yohanes 10 ayat 30 jelas dia mengatakan Aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak mengatakan. Berarti Anda bohong. Ini lihat, tengoklah. Anda bohong. Yesus Lanjut. tidak mengatakan aku adalah Tuhan. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak mengatakan akulah Tuhan. Nah, bohong. Boleh kan? Di agamamu hal yang sangat fundamental di agamamu pun halal hukumnya berbohong. Apalagi hal sepele kayak Islam, hanya menyenangkan hati, membohong manusia tentang Tuhan aja boleh. Makanya saya katakan di Islam hanya sabar. Di Islam hanya 3, tapi di Kristen seluruhnya bisa berbohong. Oke. di mana dalilnya dikatakan Abang- semua bisa bohong. Ya tadi buktinya Anda mengatakan dia adalah Tunjukkan. Tuhan Iya, dengan dalilnya membawa tunjukkan. Yohanes 10 Dalilnya 30. tunjukkan. Anda dari tadi main dalil tapi tidak ada dalil. Saudara. Dalilnya tunjukkan. Itu. Segala Dalilnya sesuatu. tunjukkan, jangan segala sesuatu dalilnya tunjukkan. Nggak ada Tadi dalil ada kan? main dalil tapi dalil nggak ada ditunjukkan. Nggak ada dalil ya? Nggak ada dalil. Berarti Anda bohong. Berarti Nah, tanpa dalil Anda bohong. Kristen melakukan Jelas Anda kebohongan. bohong. Karena nggak ada Berarti dalil. tidak ada. Berarti Anda tidak ada tidak ada dalil dalil. yang membenarkan itu. Berarti tidak ada dalil yang membenarkan Kristen melakukan kebohongan selama ini. Tapi Kristen itu berdiri di atas kebohongan. Berarti tidak ada dalil. Hancur. Kalau kami ada dalil yang membenarkan kami melakukan untuk membahagiakan istri, ada dalil. Sekarang kalian berbohong, tidak ada dalil pembenaran. Berarti Apa itu namanya? Al-Quran menyetujui kebohongan. Yang 3 hal tadi. Itu Saya bohong. sudah jelaskan. Iya, yang Saya tiga sudah tadi menjelaskan. bohong. Anak Yang bau, tiga tadi saya bohong. sudah menjelaskan. Yang tiga tadi Saya sudah bohong. menjelaskan Cak Kangkung. Sekarang berbicara mengenai Yesus yang adalah anak Iya. Maria. Aku tanya lagi samamu. Yang keluar brojol dari vagina Maria ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Jawab.
Oke, saya menjawab ya. Jangan saudara, yang di bawah, yang sok tahu ini. Jawab. Apa pertanyaannya? Enggak tahu apa pertanyaannya, enggak tahu. Nah, berarti Pura-pura Anda nggak pingsan, punya pura-pura bingung, pura-pura Anda enggak nggak punya tahu. dalil. Pertanyaan saya, yang keluar brojol dari vagina Maria ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Tubuh manusia. Tubuh manusia. Itulah kamu pintar lihai di dalam menipu Wah, udah membohong. emosi dia, Wak. Udah emosi. Bukan. Saya sudah menertawakan kamu. Yang keluar dari vagina Maria ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Simpelnya aja gini loh, kasih saya ngomong ya, kasih saya Ya, ngomong. silakan. Ingat pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya dulu. Yang keluar dari vagina Maria ini pencipta Udah langit dan marah, bumi. udah emosi, guys, udah mau emosi ya. Dia yang emosi. Lanjut, enggak lanjut. Bang Suma memang begini, coy. Iya, lanjut. Iya, Belum Coy. kenal kau dengan Bang Suma, coy. Iya, Abang dah guru. Cuma tamu sampai ke sini pun saya belum emosi. Apalagi kalau cuma bicara begini. Ya, baik, Oke, gas, lanjut. gas. Ayo. Pertanyaan saya, yang brojol keluar dari selangkangan vagina Maria itu, itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan pencipta langit dan bumi? Jawab. Hanya ada dua, pencipta atau ciptaan? Jawab. Tubuh yang ditumpangi oleh pencipta langit dan bumi. Pencipta atau ciptaan? Itu tubuh yang ditumpangi oleh pencipta. Tubuh yang keluar ini ciptaan atau pencipta? Dia Silakan. pencipta. Hei, yang keluar berupa daging itu ciptaan atau pencipta? Dagingnya ciptaan. Bagus sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan, dalam dagingnya Yesus inilah kepenuhan keilahian. Mana yang betul? Dagingnya ilahi atau dagingnya ciptaan? Mampus. Mana yang betul? Ayo dek. Mana yang Itu kan sudah betul? dijelaskan secara berurut, bos. Apa itu? Apa? Ketika dagingnya sudah diciptakan, maka diciptakan. sebuah keilahian. Ih, Dipenuhi. berarti Itu menguatkan bahwa Yesus 100% jadi manusia supaya menunjukkan keilahiannya. Oke, berarti Dalam tubuh ciptaan menjadi Tuhan, menjadi ilahi. Dia datang sebagai manusia. Pertanyaan saya di awal, Adalah Tuhan. ingat pertanyaan saya di awal, ini hanya Yang untuk mampu membuktikan jadi manusia. kebohongan di dalam Dia Kristen. bukanlah- Konsep dia bukanlah Kristen manusia yang berdiri jadi di Tuhan. atas Dia bayang-bayang Tuhan jadi manusia. kebohongan. Ingat, yang keluar dari vagina Maria ciptaan atau pencipta? Kamu jawab ciptaan. Iya, tubuh itu memang ciptaan. Tapi kan Bagus. dikatakan di dalam kitab Bagus. Galatia, dia Dengar teman-teman, dia sudah mengakui teman-teman, daging masuk yang dalam keluar nih, keilahian. daging yang keluar ini adalah ciptaan. Baca Ya, Kolose 2. dagingnya aja. Kan dikatakan dalam kitab Galatia Sip itu, Babami, dia sip masuk, Babami, ada sip roh Babami, keilahian masuk sip dalam. Babami. Di dalam Kolose 2 nomor 9, kok tiba-tiba tubuhnya ilahi? Yang mana yang betul? Ilahi atau Karena ciptaan? roh yang di dalam tubuhnya itulah Saya keilahian. tidak berbicara roh, berbicara daging. Baca Oh, Kolose ini. 2 nomor 9. Anda punya roh Pertanyaan nggak? saya. Anda punya Saya roh ulang nggak? pertanyaan saya. Saya Anda punya ulang. roh nggak? Jangan ke saya, jangan nanti saya kutuhankan. Enggak, Pertanyaan saya. Anda tadi kan ngakunya ini forum untuk bertanya kepada Kolose 2, dengar. Jangan jijik dengan Kolose 2. Kolose 2 nomor 9, dagingnya Yesus adalah ilahi. Anda mengatakan dagingnya Yesus adalah ciptaan. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Kan Mana yang di pembohong? sana, dengarkan. Nah, biar saya jawab, biar jangan potong-potong ya, saya jawab ya. Baca dulu dalilnya. Baca dulu. Kolose 2 ayat nomor 9. Jangan bohong pakai ayat. Gak bagus. Setiap yang terlontar dari mulutmu itu semua kebohongan. Itulah agamamu. Ayo, baca. Oh iya dong. Harus. Kita kan berbicara. Kita sudah lari dari tema, udah jauh dari tema ini. Karena saya tahu kalian tidak akan pernah sanggup, dan Anda sudah membuktikan kalian adalah Tuhan-Tuhan palsu. Silakan saudara baca Kolose 2 nomor 9. Silakan. Saya boleh sebab menjawab. dalam dialah Sabar dulu. secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berdiam secara apa? Secara apa? Secara jasmani. Jasmaninya ini keilahian atau ciptaan? Bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong Halo. terus. Ayo. Nah, halo, apa tadi? Jasmaninya ini ilahi atau ciptaan ilahi?
Bohong kan, saya sudah buktikan kan. Kalian itu berdiri di atas puing-puing kebohongan. Semua bohong. Oh, Islam boleh berbohong. 3 hal itu tadi. Dan Anda mengatakan bukan dosa. Sekarang giliran Anda berbicara mengenai konsep Tuhan Anda. Ya, berarti boleh berbohong ya dalam Islam ya. Berarti boleh berbohong ya. Ini saya sudah jelaskan Ya, 3 boleh berbohong, komponen ya. tadi. Sekarang Anda di agama Anda semuanya Anda bohong. Tentang Yesus Anda bohong, tentang Bible Anda bohong, tentang semuanya. Kristen. Di mana dalilnya saya berbohong tentang Saya buktikan, saya buktikan. Tunjukkan dalilnya. Anda sudah mengatakan tadi yang keluar. Tunjukkan dalilnya. Yang keluar tadi ciptaan. Yang di Kolose 2 nomor 9 ciptaan atau ilahi? Ya. Bohong lagi. Ini kan yang bohong keluar lagi. di dalam Kolose Bohong. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Yang di dalam tidak Di ada dalam roh, roh, tidak ada roh di situ. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada roh. Di situ dia berbicara tentang somatikus. Ketika berbicara somatikus berarti daging. Nih, ini yang disebut daging ini. Dagingnya, somatikusnya Yesus itu adalah ilahi. Sekarang saya tanya samamu. Saya ingin dengarkan bagaimana cara Anda melembutkan kebohongan Anda. Yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan ilahi atau ilahi? Itulah tubuh kemuliaan yang dijanjikan dan dituliskan. Kan ada 2 malaikat. Halus cara bohongmu tapi nggak kena kepada pertanyaan. Pertanyaan saya Gimana saya berbohong? Gimana yang akan keluar masuk dari berbohong? vagina Maria ilahi atau ciptaan ilahi? Bang, saya boleh ngomong? Diam dulu, biar orang som ini belajar menghargai ilmu. Ayo, yang keluar dari vagina Itu kan jelas. ilahi atau Itu adalah ilahi tubuh manusia. Itu ilahi dan tubuh tadi manusia. Anda mengatakan ciptaan. Nah, Iya, sekarang ciptaan. di dalam keadaan Kolose 2:9 itu ciptaan atau ilahi? Tengok, Tertulis sudah juga. selesai. Kamu udah tamat. Aku sudah Kan ada kata membuktikan. kealahan. Allah itu Aku sudah roh. membuktikan. Nah, saya Sudah, tanya, sudah, Allah itu sudah, roh sudah, atau- sudah, sudah, atau sudah, sudah. tubuh? Sudah. Allah itu Anakku, roh atau anakku jawab? Doli, Anda nggak bisa anakku jawab, Doli Anda yang nggak bisa cantik jawab. Anda nggak bisa sedikit. jawab. Anda nggak bisa jawab. Saya Allah sudah itu roh atau membuktikan tubuh? kepada Allah itu roh dunia atau tubuh? bahwa Kristen Allah berdiri itu di roh atau atas tubuh? puing-puing Nggak bisa kebohongan. Nggak bisa dijawab, nggak bisa Anakku, dijawab. saya sudah Allah itu roh atau membuktikan tubuh? bahwa Kristen itu Allah itu roh adalah atau agama tubuh? yang berdiri di atas kebohongan. Yang keluar dari vagina, diam dulu saudara. Oke. Yang keluar dari vagina Maria kata dia tadi ciptaan. Saya kasih data, saya belum kasih Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Ayo, jadi Tuhanmu berubah menjadi ciptaan. Tapi jangan ke sana nanti kalian pingsan. Cukup saya menjawab bahwa di Kristen itu segala hal yang sangat fundamental sekalipun boleh berbohong karena Kristen berdiri di atas tiang-tiang Iya, saya kebohongan. tanya tadi. Di situ kan jelas ada kata kealahan. Allah itu Iya. tubuh atau roh? Jasmaninya, Loh, pertanyaan saya jawab. jasmani. Allah itu tubuh atau Dalilnya roh? apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Somatikos. Apa somatikos? Tapi Daging. kan ada juga dilanjut di dalam itu dikatakan kealahan. Berarti tubuh Yang kealahan di sini kealahan. dengar. Bukan Oke, hanya tubuh sama oke, tubuh. oke. Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani-nya teosan. Yang saya tanya, kedagingannya ini penuh keilahian. Dagingnya penuh keilahian, dagingnya simotikos, dagingnya yang adalah ilahi ini, betul? Iya dong. Iya. Gitu. Berarti ilahi yang kamu sembah itu adalah ciptaan berdasarkan mulutmu barusan. Sadar? Kristen Itu kan tidak digabungkan perkataan jasmani, ya. kepenuhan somatikus itu dalam tubuhnya, sebab dalam dialah berdiam secara biologis semotikos segala kepenuhan keteosan. Kakinya, kukunya, giginya, matanya, rambutnya, semuanya adalah Tuhannya Kristen, termasuk biji pelernya. Jadi jangan salahkan kalau saya mengatakan Kristen menyembah biji peler. Sudah. Karena Kristen memahami berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuh secara jasmaninya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Jadi jangan menghina Islam dengan mengatakan menyembah batu, sebab kamu menyembah batu sakar. Selesai kasus ini ya. Kau sudah paham ya, saudara Doli udah paham ya, bahwa Kristen itu berdiri di atas. Tidak, saya tidak paham. Dari tadi saya nggak paham. Oh, Ada pantasan. mutar-mutar pada hati. Pantasan. Ayat. Pantas. Lompat dari ayat Anda masih satu ke sering ayat makan dua. babi? Masih.
Oh pantas. Setiap hari saya makan babi. Wajar, wajar. Saya sangat maklum kalau Anda tidak paham. Karena babi biar dikasih corong di kupingnya pun tidak akan paham. Maaf ya, ternyata saya berdiskusi tadi dengan memang orang yang tidak punya telinga. Anda mau istirahat atau masih mau jadi bahan tertawaan di sini, Saudara Doli? Begini Bang, Oke. Oke. Tidak apa-apa, Oke. silakan Anda lanjut. diam, Anda diam. Silakan lanjut. Karena Anda seperti diam. tadi nanya nggak dijawab. Oke. Nggak ada Anda kesempatan diam, bertanya, Anda saya di benturkan sini kepala untuk Anda bertanya sekali-kali untuk ke tiang. bertanya bisa. Dengarkan Mana saya, tahu dengarkan dengan saya, begitu kalau memang Anda encer open otak itu Anda semua. kemudian Dengarkan. bisa berfungsi. Dengarkan. Apa itu? Ya, dengarkan. Dengarkan saya, jangan turunkan. Ini udah Oh, memang gerak-gerak mau saya menurunkan tidak ini. butuh Dari tadi berdiskusi saya dengan mau orang bertanya, yang bahlul tapi sombong. Itu bukan kelas saya. Bahlul sombong, bodoh sombong, bukan kelas saya, Dek. Bukan. Itu bukan kelas saya. Saya kan mengkasih data. Saya bukan keluar-keluar kayak Anda. Kalau saya kan kasih data. tidak perlu data karena data Mana ada data saya yang ada saya tahu? sangkal. Mana? Saya kan sudah Akan uraikan di dalam tadi. atas. Saya sudah menguraikan tadi. Tapi udahlah. Saya sudah menguraikan tadi. Jangan balik ke Tetapi belakang. karena Anda bahlul, Anda bodoh, Anda nggak paham. Tapi kalau giliran manusia melahirkan Tuhan, Anda paham. Abang Dagur enggak, sebentar. Pertanyaan saya tadi, yang saya pertanyaan saya tadi, Udah. Saudara Doli, Anda diam. Doli, Anda diam atau Anda saya turunkan. Ilmu Anda nggak ada. Anda bukan kelas saya, ya. Diam. Nuntut Pak. Ambil polpen, catat semua pernyataan saya, ya. Mending Anda belajar. Silakan Saudara Malaikat Nakir. oke. Pertanyaan saya tadi tentang berbohong itu, saya udah mendapat jawaban bahwa kebohongan itu ada yang tidak berdosa, ada yang berdosa. Saya baru tahu itu. 2025 selama saya hidup saya tahu hal itu. Oke. Iya. Udah. Tadi Nggak saya usah ke belakang. tanya. Udah, nggak usah ke belakang lagi. Tunggu. Anda jangan framing kayak gitu. Sekarang saya tanya. Kalau menyenangkan hati istri boleh nggak? Dengan cara berbohong itu tidak boleh. Dengan cara yang mana yang dikatakan berbohong? Ketika seorang Berbohong suami. malah Nah, seperti apa? Berbohong memuji masakannya yang tidak enak, itu bohong kan? Ya itu tidak Ya. boleh, itu dosa. Oh dosa. Tetap- Dan ini Kristen tidak pernah lakukan itu. Bang, Saya tanya dulu, Kristen tidak pernah melakukan itu. pernah. Oh kejam kali. Gitu loh. Jadi kalau berbohong kayak begitu aja menjadikan Islam itu salah. Lalu bagaimana dengan kebohongan Kristen yang mengatakan yang keluar dari perut Maria itu adalah Tuhan itu sendiri? Yang keluar dari perut Maria itu secara jasmani dia manusia. Bukan Tuhan. Tapi secara Kebohonganmu tuh, kebohonganmu. Sebentar, saya berbicara Bang Unda. Ini kebohongan. Sebentar, Ini saya kebohongan. Sebentar saya berbicara. Iya, silakan Anda berbohong, silakan. Yang keluar itu secara jasmani dia manusia. Nah, Bukan Tuhan. karena dia Tuhan. Loh, Bukan Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan, saya bukan mengatakan bukan Tuhan yang keluar. Yang keluar manusia. Tuhan Karena dah dia. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa menjadi itu coba apapun. lihat. Dia manusia, present. tapi karena dia adalah Tuhan. Sama seperti ini. Nih. Ini adalah bukan stabilo. Tetapi karena dia stabilo, nah, apa itu namanya? Ucapan Anda pertama dan ucapan Anda yang kedua sudah memberikan bukti akurat ke Anda itu pembohong besar. Yang keluar adalah bukan Tuhan, tetapi karena dia Tuhan, Anda istirahat dulu, saudara. Bukan sebentar, saya ingin menanggapi sesuai dalil. Ya, silakan. Nah, Silakan. saya belum selesai gitu loh. Iya, silakan Anda berbohong lagi, silakan. Ya. Nah, yang keluar Dinda Dito, secara jasmani yang keluar Bukan itu Tuhan. Itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Sebentar, jangan dipotong. Saya jangan tanya dong, Tuhan jangan atau framing. manusia? Tuhan atau bukan Tuhan? Sebentar, Tuhan jangan atau bukan framing. Tuhan? Loh, Tuhan atau bukan Tuhan? Saya berbicara ini. kasih waktu Iya, Anda. justru karena Anda berbicara makanya saya tanggapi. Tuhan atau bukan Tuhan? Dia firman Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Firman Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Saya menjelaskan dulu. Saya ingin membuktikan perkataan saya bahwa Kristen berdiri di atas kebohongan. Yang keluar ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang keluar secara jasmani manusia. Tuhan atau bukan Tuhan?
Dia Tuhan. Nah, lihatlah teman-teman, yang keluar Tidak, adalah sebentar. manusia. Oke. Saya ingin membuktikan bahwa Kristen itu berdiri di atas kebohongan. Oke. Bukan hal sepele Kristen itu menyenangkan hati dosa, tapi ini kebohongan. Yang keluar adalah manusia, tapi dia adalah Tuhan. Bohong tak itu? Tuhan adalah manusia. Saya rasa sudah cukup. Bang, sebentar. Saya belum menjawab. Waktu Anda sudah cukup. Nah, Enggak, boleh sebentar. lagi. Terakhir closing. Silakan. Bohong lagi, silakan. Pasti bohong. Oke, jangan dipotong ya. Iya, tapi pasti bohong. Silakan. Terserah mau Saya yang pastikan bohong. kebohongan yang Anda akan sampaikan. Oke. Silakan. Silakan. Yang keluar itu adalah manusia, tetapi karena dia Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apapun. Dia menjelma menjadi manusia. Firman Allah menjelma manusia. Nah, firman itu udah, firman itu adalah Allah sendiri. Firman abang tahu apa? Nah, di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Malo sang generasi. Itu ada dalilnya loh. Firman itu adalah Allah. Dalilnya ada, mengatakan bahwa firman itu adalah Allah gitu. Sudah? Oke, abang Oke. sudah. Iya, thank you. Nanti lain kali ke atas lagi ya, Bang. Saya mau rehat ibadah dulu. Terima kasih, Bang Da. Ya, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan Oke, bisa mendapat izin- hidayah. Terima kasih waktunya abang. Sama-sama. Siap. Terima kasih saudara. Salam. Iya, salam. Baik Iwan Villa, izinkan saya memandu teman-teman semuanya yang muslim maupun yang Kristen yang sudah request. Saya juga sudah bisa melihat siapa yang harus kita naikkan terlebih dahulu. Siapa. Ini ada namanya Pak Petrus. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tidak keluar dari tema dan konteks yang dibuat oleh Abang Dazuma, gurunda kita semuanya. Saya mau tanya Bang. Ada Oten adalah Mesias. Baik, Bang. Kalau orang-orang Kristen itu dapat pengurapan dari Yang Kudus, makna dari pengurapan yang diurapi adalah Mesias. Apakah Anda sepakat Anda itu adalah Mesias juga? Silakan. Oke, bagaimana Anda bisa mengajak diskusi dengan saya sementara ajaran Anda boleh berdusta dalam 3 hal? Saya rasa itu tadi sudah terjawab ya. Yang saya tanya sama Saya kamu, rasa tadi sudah terjawab. bagaimana agama yang memperbolehkan berdusta itu mengajak orang lain berdiskusi? Kalau Anda memaksakan kita tetap berkulat di luar Iya. konteks, kembali lagi Kalau mengenai kebohongan, kita bukannya sudah jelas berdiskusi tadi? dengan agama yang memperbolehkan berdusta tidak akan nyambung. Oke, siapa yang berdusta? Mari kita buktikan lagi teman-teman. Saya hanya merepeat, saya hanya mengulang apa yang tadi dikatakan oleh Bang Zuma dan diskusi dengan 2 Kristen yang tadi barusan turun ya. Yang keluar dari melalui selangkangan dan vagina Maria itu manusia atau Tuhan? Jawab. Yang keluar dari vagina Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Menurut kamu Enggak, Tuhan itu mari kita compare. Siapa yang berdusta? Siapa yang bohong? Oke, saya tanya sama kamu. Sudah, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Tuhan itu seperti apa menurut kau itu? Silakan jelaskan nanti menurut Ya, kamu saya tanya Tuhan sama itu kamu. seperti apa? Kata Tuhan itu seperti apa sebelum kita lanjut? Nah, ini Anda ini mau diskusi atau mau curhat mau apa Iya, gitu loh? kita kan mau diskusi, kita sepakat dulu. Definisi Tuhan menurut kamu itu seperti apa? Kenapa sesuatu itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Silakan kamu jelaskan. Menurut KBBI Kenapa Tuhan Tuhan adalah bisa dianggap sesembahan. sebagai Tuhan? Kenapa Tuhan bisa Saudara. dianggap sebagai Tuhan? Coba kamu jelaskan. Saudara, Ya. saya mau jawab. Sebelum kita lanjut, Iya, saya mau jawab. Anda diam dulu. Oke. Anda Ya, diam dulu ya. silakan. Bukannya kita sebagai bangsa Indonesia memahami kaidah bahasa Indonesia tertinggi adalah melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Di dalam KBBI, Tuhan definisinya adalah sesembahan, disebut dengan yang maha kuasa. Iya. Sesembahan yang maha kuasa. Iya. Jadi poin pemahaman orang Indonesia, Tuhan itu sesembahan yang maha kuasa.
Nah sekarang kalau mengutip dari tadi yang kamu mengatakan mau diskusi dengan orang yang memperbolehkan kebohongan, apakah kamu tidak sedang berbohong kalau kita lagi tes? Saya ulangi lagi. Oke. Yang dilahirkan keluar dari vaginda Maria. Ya, saya tanya sama kamu dulu. Dinda Dito. Apa Siap, yang siap. Maha Kuasa Dulu itu dah kita siap. anggap sebagai Tuhan? Apa yang kita Sebentar, lakukan terhadap 5 yang menit. Maha Kuasa itu? Oke, Saudara Petrus. Apa yang kita lakukan Siap, Bang. terhadap yang Maha Kuasa itu? Saudara Petrus, gini saudara, saya maklum ya di Islam itu Ya. kan ada 3 hal tadi yang boleh berbohong. Oh, Itu- ya, kau itu- jawab dulu. Iya, sabar saya jelaskan dulu. Ya. Saya ini mau ibadah ya habis ini. Tapi kalau mengikuti rasul yang kerjanya berdusta berbohong boleh nggak? Ya. Mengikuti pembohong boleh nggak untuk menjadi Iya, rasul? kalau rasul itu pembohong, rasul itu kan mewakili Allah. Iya, boleh nggak berbohong? Rasul itu boleh berbohong, berarti Allah juga berbohong. Gitu. Enggak, saya pertanyaan saya. Kalau di dalam dengar Ya, agama Allah itu Kristen, tidak pernah salah memilih utusannya. Kalau rasul Saudara, berbohong, berarti saudara. Allahnya juga ikut berbohong. Boleh enggak mulutnya itu punya rem sedikit? Rasul Paulus mengajarkan dan mendirikan agama Kristen itu dasarnya kebohongan. Boleh nggak tuh diikuti agama yang dasarnya kebohongan? Itu rasul, itu bukan nabi, itu rasul. Boleh nggak seorang rasul mendirikan sebuah agama dengan dasar kebohongan? Boleh nggak? Yang saya tanya sama kamu, apa keuntungan Paulus dalam mengajari agama Kristen? Saya di dalam Roma 3 Iya. nomor 7 dengar. Iya, Roma apa 3 nomor keuntungan 7. Tetapi jika kebenaran teos akan Iya. dustaku semakin melimpah. Iya. Pertanyaan saya, boleh tidak kita mengikuti seorang pembohong Pembohongan dalam hal apa? dalam menjerat orang dengan tipu daya? Tipu dayanya seperti apa? Tipu dayanya menjadi Kristen, mengatakan bahwa Tuhan mati, Tuhan bangkit hari ketiga. Pertanyaan saya, jangan muter-muter Iya, dong. sebelum kau katakan Tuhan itu mati, definisi Tuhan Dengar, itu seperti dengar. apa menurut kau? Boleh Jangan tidak ambil kesimpulan Tuhan itu mati. boleh Saya tidak jawab kita dulu. Ya, kau boleh jawab dulu. tidak Definisi Tuhan itu menurut kau itu seperti apa? boleh tidak kita mengikuti rasul yang menjerat kita dengan tipu daya? Boleh nggak? Iya, dia bilang kan Tuhan itu mati. Menurut Saya kau, ulang, hei, jangan ke sana. Boleh tidak kita mengikuti rasul yang menjerat kita dengan kelicikan, dengan jerat tipu daya? Boleh ya, nggak? kelicikan apa yang dia lakukan? Apakah ada keuntungan Pertanyaannya atau tidak? bukan begitu. Saya tanya, boleh tidak kita mengikuti seorang rasul Ya, yang kau licik? jelaskan dulu. Kelicikan apa yang dia lakukan? Kau harus jelas. Pertanyaan saya sederhana loh. Iya. Boleh atau tidak boleh kita mengikuti seorang rasul yang licik dan menjerat kita dengan tipu daya, dengan kebohongan? Boleh nggak? Boleh atau tidak boleh? Kau jelas dulu kelicikannya seperti apa. Oh, berarti ada Tipu daya kelicikan yang seperti apa? dibolehkan. Ada tipu daya yang dibolehkan. Berarti Saya tanya sama kau. Kelicikan iya. tipu daya apa Kenapa yang Anda dia- bertanya? Kenapa Anda bertanya kelicikan yang seperti apa? Kebohongan yang seperti apa? Boleh, berarti Iya. boleh berbohong dong ya. Di yang dalam memberikan 2 Korintus seperti itu. dengar. Di dalam 2 Korintus 12 nomor Iya. 16, Paulus dalam kelicikannya menjerat Kristen dengan tipu daya, kebohongan. Boleh nggak? Tipu daya apa? Tipu daya apa? Berarti boleh tipu daya. Ada tipu daya apa? yang boleh. Kau jelas dulu tipu daya apa? Tipu daya Berarti apa? Ya, kau jelas berarti dulu tipu daya apa? emang ada tipu daya yang dibolehkan? Memang ada tipu-tipu yang dibolehkan? Kau jelasin dulu seperti apa tipu daya yang dilakukan oleh Paulus. Kalau saya jelaskan, Bagi Paulus apakah ini. ada tipu-tipu yang dibolehkan? Kau pernah baca gak tafsir Ibnu Katsir itu? Paulus di dalam 2 Paulus itu adalah Korintus salah satu orang yang 12 di-mute paling dulu, suci loh di dalam di-mute dulu tafsir Ibnu Mesias Katsir. palsu ini. Anak-anak teos ini di-mute dulu. Dengarkan saya, saudara. Anda mempertanyakan tentang 3 hal yang tadi saya sudah perbincangkan. Dengar, jangan dibuka dulu. Habis ini Anda bicara sampai pantat Anda robek pun boleh, ya. Tadi saya berdiskusi kepada saudara Kristen. Diam dulu ya. Dia sabar. Sabar ya. Lah, kan kalau tabrakan ngomong kan tidak bagus, Bang. Bang, kalau tabrakan kita ngomong tidak bagus, Bang. Kau Tidak ada yang mau didengar kalau tabrakan, saudara. Saudara, kalau tabrakan tidak ada. Untuk kamu itu sedikit. Kamu malu dong sama Edis. Malu dong sama Edis Steve. Edis Steve itu 1 jam itu 20.000 ini. 1 hari itu. Assalamualaikum, Bang Zuma. Assalamualaikum, Bang Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan Untung saya nggak jadi moderator di sini. Untung Diturunkan saya belum aja. jadi moderator. Ya, Diturunkan kalian aja semua anak setan. Ini sudah anak setan, mengkerungkan begini. anak Penonton setan tidak turun. akan. Anak setan kau ke neraka aja, ya. Jadi saya bukan mau mengajarkan Adinda Dito, bukan saya tidak percaya sama beliau, enggak.
Beliau adalah seorang mualaf yang mumpuni, apalagi ada adik saya di sini sekretaris umum apalagi Islam Indonesia gitu loh. Saya semakin dikuatkan. Tapi saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda sudah mengiyakan, boleh tidak kita membahagiakan istri? Boleh. Boleh tidak kita kemudian memenangkan dalam peperangan? Boleh. Boleh tidak kita mendamaikan orang yang berseteru? Boleh. Dosa enggak? Enggak. Berarti kadar yang dibolehkan itu tidak jatuh kepada dosa. Ya dong. Nah sekarang 2 Korintus 12 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Dalam kelicikanku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Boleh nggak kita mengikuti seorang pemimpin yang menjerat kita dengan kelicikan, dengan dusta, dengan tipu daya, dengan kebohongan? Boleh nggak? Kalau orang gila pasti mengatakan boleh. Kalau orang waras tidak mungkin. Belum lagi ketika dikatakan di dalam Roma 5 nomor 20. Di mana kebohongan itu menjadi banyak, disitulah karunia Tuhan bertambah dan berlimpah-limpah. Mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini agama apa? Di mana semakin banyak kemudian dosa, di situ karunia Tuhan semakin banyak. Weh mama man rase yang gutai. Di mana dosamu semakin bertambah-tambah, disitulah karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Ya udah bohong aja terus, bohong terus, bohong terus, bohong. Supaya di mana banyak dosa, di situ banyak karunia melimpah. Dalil kitabmu, saya belum apa-apa ini. Cuman kalian itu susah untuk diajas, untuk aras. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa melimpah, dosa itu bohong, dosa nggak? Saya tanya nih adik-adik saya nih, dosa itu bohong, bohong itu dosa nggak? Dosa guru. Dosa. Dalil Roma 5 nomor 20. Di mana dosa bohong banyak, di situ karunia Tuhan melimpah-limpah. Ya sudah bohong aja, perbanyak bohong. Bohong terus, biar melimpah-limpah karunia. Dalil. Jadi semakin banyak bohong, semakin banyak karunia. Makanya aku bilang, kalau di Islam hanya 3, selebihnya 1 miliar di kalian. Jangan pernah mencoba untuk menyerang Islam, jangan. Tugas Anda sekarang adalah mewaraskan Anda, membangunkan diri Anda dari agama Anda yang sekarang ini. Karena kalau Anda menyerang Islam, Bible siap menjadi tameng untuk menghalau saudara. Islam tidak akan tersentuh karena Bible akan pasang badan. Roma 3 nomor 7. Akan tetapi jika oleh kebenaran dustaku kemudian kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Dalil apa ini? Oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Artinya apa? Oh, semakin berdusta semakin melimpah kemuliaan Tuhan. Mama Roma 3 nomor 7. Semakin banyak bohong, semakin karunia Tuhan melimpah. Kalau cuma 3, nggak melimpah dong. Harus bohong semua. Oh, pantasan aja tadi yang keluar dari Maria ini daging atau apa? Ilahi atau ciptaan ilahi. Bingung, bohong. Semuanya bohong. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah,
lemari pakaian, lampu meja belajar seragam sekolah sepatu topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi mainan anak-anak mobil-mobilan drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier actualizer korek api alat-alat pertanian traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting mesin spatbot, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.